dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu penyakit hati adalah takabur, yaitu sombong, angkuh, dan congkak. Penyakit sombong adalah penyakit yang selalu meremehkan orang lain. Penyakit sombong adalah penyakit yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Penyakit sombong adalah menuruti hawa nafsunya karena dia merasa lebih baik dari orang lain. Karena dia merasa lebih baik dari orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jamaah YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu penyakit hati adalah takabur, yaitu sombong, angkuh, dan congkak. Penyakit sombong adalah penyakit yang selalu meremehkan orang lain. Penyakit sombong adalah penyakit yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Penyakit sombong adalah menuruti hawa nafsunya karena dia merasa lebih baik dari orang lain. Karena dia merasa lebih baik dari orang lain. Pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 18, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tusair khaddaka linnas, dan jangan palingkan mukamu terhadap manusia karena kesombonganmu sehingga kamu memalingkan wajahmu. Jangan engkau palingkan wajahmu kepada manusia. Wala tamsi fil ardi maroha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak mencintai manusia-manusia yang sombong dan membanggakan dirinya. Pemirsa dimanapun Anda berada, penyakit sombong adalah penyakit yang merasa dirinya lebih baik dibandingkan orang lain. Penyakit sombong adalah penyakit di mana dirinya lebih tinggi derajatnya daripada orang lain. Orang semacam ini dibenci oleh Allah. Manusia saja tidak mau, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia saja menjauhi orang-orang yang sombong, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa dimanapun Anda berada, jamaah YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan di ayat yang lain Allah menjelaskan, wala tamsi fil ardi maroha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, angkuh, dan congkak. Innaka lan tuhrikal arda, sesungguhnya engkau tidak bisa menginjakkan kakimu dan menembus bumi. Walan tablughal jibala tula, dan kamu tidak akan bisa menembus gunung, dan kamu tidak akan setinggi gunung. Pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi penyakit sombong itu adalah penyakitnya iblis, di mana iblis merasa tinggi dibandingkan dengan Nabi Adam. Iblis merasa dirinya paling mulia daripada Nabi Adam. Sampai-sampai iblis mengatakan, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Kata iblis, khalaqtani min nar
wa khalaqtahu min tin. Aku ini diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Lebih mulia aku daripada Adam. Itu saking sombongnya iblis. Pemirsa dimanapun Anda berada, maka di dalam kehidupan dunia ini janganlah angkuh, janganlah sombong. Sebab Allah tidak mencintai manusia-manusia yang sombong. Allah tidak suka orang-orang yang sombong. Hanya iblis sajalah yang sombongnya bukan main. Karena merasa dia diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Pemirsa dimanapun Anda berada, mengapa manusia bisa sombong? Yang pertama, manusia bisa sombong karena ziyadatul mal, bertambahnya harta. Karena harta dia sombong, karena kekayaan dia sombong. Maka orang yang punya kekayaan, maka dia akan sombong. Pemirsa dimanapun Anda berada, kekayaan itu adalah yang memberikan Allah. Satu saat kekayaan itu akan dicabut oleh Allah. Dengan cara penyakit stroke, dengan cara penyakit yang luar biasa. Kalau Allah sudah mencabut kekayaan kita, maka hancurlah segala hidup dan kehidupan kita. Yang kedua, kenapa manusia itu bisa sombong? Manusia bisa sombong karena ziyadul mansub, karena kedudukannya. Manusia bisa sombong karena pangkat dan kedudukannya. Karena pangkat dan kedudukannya itulah yang membuat manusia sombong. Merasa dirinya punya jabatan, merasa dirinya punya pangkat, akhirnya dia sombong kepada sesamanya. Orang yang punya pangkat, orang yang punya jabatan sombong, itu seperti Fir'aun. Fir'aun itu punya pangkat, punya jabatan. Dia raja, kekuasaannya luar biasa. Istananya mewah, anak buahnya banyak. Tapi Fir'aun sombong. Sampai di dalam Al-Quran, Fir'aun mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhanmu, subhanallah. Saking sombongnya Fir'aun, sampai mengatakan dia Tuhan. Itulah kesombongan manusia, kesombongan Fir'aun. Merasa dirinya punya pangkat, merasa dirinya punya jabatan, sehingga dia sombong. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, kenapa manusia itu bisa sombong? Manusia bisa sombong karena ziyadatu ilmi, bertambahnya ilmu. Karena ilmu manusia bisa sombong, merasa dirinya pandai, merasa ilmunya tinggi, merasa ilmunya tinggi dibandingkan orang lain, merasa dia ilmunya luas dibandingkan orang lain. Karena ilmu itulah manusia bisa sombong. Yang keempat, pemirsa dimanapun Anda berada, manusia bisa sombong karena ziyadatu ta'ah, yaitu bertambahnya ketaatan kepada Allah. Ada orang itu merasa dirinya lebih alim dibandingkan yang lain. Ada orang itu yang merasa ibadahnya paling khusyuk dibandingkan orang lain. Itu sombong. Ada orang itu yang merasa dirinya lebih rajin sholat dibandingkan orang lain. Itu sombong. Ada orang itu yang merasa dirinya ahli puasa. Itu orang yang sombong. Allah tidak suka orang yang sombong. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang sombong. Semoga kita dijauhkan dari manusia-manusia yang angkuh dan congkak. Sebab Allah tidak mencintai manusia-manusia yang sombong. Dan ingatlah, orang-orang yang sombong, kalau Allah sudah bicara, maka Allah akan memberikan penyakit yang luar biasa. Sehingga ilmumu dicabut Allah, hartamu dicabut Allah, kekayaanmu dicabut oleh Allah. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kita semua dijauhkan Allah dari penyakit sombong. Dan saya doakan pemirsa semua diberikan oleh Allah sehat walafiat,
rezekinya banyak barokah, bisa berangkat haji Mekah Madinah, anaknya soleh dan solihah, dan besok masuk surga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.